Kita akan memasuki malam Vigili pada malam hari ini dan juga nanti kita mendengarkan detik-detik terakhir ya pesan Padre Pio lewat konfraternya. Nah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan selama proses malam Vigili ini hanya petugas yang ditunjuk yang untuk membaca atau nanti ketika Padre meminta siapa yang akan membantu beliau untuk membacakan bagian yang mana, meskipun sudah kita siapkan. Kami serahkan kepada Padre Fidelis. Baik, kita akan memulai ibadat Vigili ini di mana Padre Pio mengalami saat-saat kembali kepada Sang Pencipta dan yang besok kita akan rayakan dengan meriah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Teks perayaan malam ini disusun di tengah gejolak internasional yang besar yang menyebabkan kekerasan dan kematian di berbagai belahan dunia. Kita ingin bersama-sama memperbaharui iman kita kepada Kristus, satu-satunya yang dapat membawa damai sejati melalui kehadirannya, membantu kita memperbaharui hati kita. Penghormatan awal mengajak kita untuk mengingat bahwa seperti Padre Pio, kita pun dipanggil untuk menjadi pembawa damai, menyerahkan diri kita kepada Tuhan agar Ia menjadikan kita layak untuk misi ini. Kita memanjatkan doa kita kepada Yesus, Raja Damai, dan kepada semua orang kudus. Ini diikuti oleh tindakan iman kepada Yesus dan meditasi yang mendorong kita untuk menghayati sukacita damai dan komitmen untuk mewujudkannya di tengah-tengah kita. Bersama Yesus menjadi kurban demi perdamaian. Dari tulisan Padre Pio. Bapakku yang terkasih, dengarkanlah apa yang terjadi padaku pada hari Jumat lalu. Aku sedang berada di gereja mengucapkan syukur setelah misa. Ketika tiba-tiba hatiku tertusuk oleh anak panah api yang begitu tajam dan membara hingga aku merasa seolah-olah akan mati. Aku tidak memiliki kata-kata yang tepat untuk menggambarkan kepadamu intensitas api ini. Aku benar-benar tidak mampu menjelaskannya. Apakah Bapak percaya? Jiwa yang menjadi korban penghiburan semacam ini menjadi bisu. Sepertinya ada kekuatan tak terlihat yang menenggelamkan seluruh diriku dalam api. Ya Tuhan, aku tidak dapat menggambarkan api ini. Alangkah nikmatnya. Aku telah mengalami banyak sekali pengalaman cinta yang membara ini. Dan untuk beberapa waktu, aku merasa seolah-olah berada di luar dunia ini. Namun, pada kesempatan lain, api ini kurang intens. Sedangkan kali ini, sekejap lagi, sepersekian detik lagi, jiwaku akan terpisah dari tubuhku dan pergi kepada Yesus. Oh, betapa indahnya menjadi korban cinta ilahi. Kami tidak menyembah Allah yang jauh, tetapi Allah yang menjadi manusia dan memberikan dirinya sebagai santapan bagi kami.
untuk menyentuh tubuh kami dan tinggal di dalam kami. Kami tidak dapat menyembah dan berseru kepada Tuhan hanya dengan kata-kata. Seperti Padre Pio, kami harus membuka hati kami kepadanya, sehingga seluruh hidup kami dapat menjadi alat perdamaian.
Baik, mari kita berdoa bagi Raja Damai. Dan nanti diberi kesempatan kepada saudari untuk atau siapa yang ditunjuk membaca teks kitab suci. Damai bukanlah mimpi, sesuatu yang mungkin suatu hari nanti terwujud. Namun damai adalah janji, yaitu kehadiran Allah yang damai di tengah-tengah kita. Menyembah Tuhan dalam Ekaristi membantu kita untuk memperbaharui iman dan harapan kita akan kedatangan Allah di tengah-tengah kita. Bacaan dari kitab Yesaya. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberikan gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga, dan akan memuji-memuji Tuhan, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi.
Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang-orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepada Allah. Lanjut dengan Mazmur. Mazmur 71. Tuhan, Engkaulah harapanku. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Doa untuk perdamaian. Kelompok doa Padre Pio didirikan selama Perang Dunia Kedua sebagai tanggapan atas ajakan Paus Pius ke-12 untuk berdoa demi perdamaian. Doa untuk perdamaian, terutama melalui perantaraan Maria, adalah misi besar yang dipercayakan Padre Pio kepada semua anak rohaninya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita dalam Ekaristi. Bersama dengan Paus Leo dan semua orang yang berbaik hati, marilah kita memohon kepadanya untuk menganugerahkan dunia damai yang sejati dan abadi. Berikanlah hati yang baru bagi masyarakat kami, agar kami dapat melampaui kepentingan pribadi, tuntutan yang tidak adil, rasa dendam yang timbul dari luka masa lalu, dan ambisi yang berakar pada kesombongan dan hasrat akan kekuasaan, sehingga penghormatan terhadap setiap kehidupan manusia dan kebebasan setiap individu dapat dipulihkan seperti semula. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terangilah hati kami agar menjadi alat kasih karunia-Mu, sehingga kami dapat menolong mereka yang menderita kelaparan dan ketidakadilan akibat perang atau kekejaman para penguasa mereka.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Ulurkanlah tanganmu untuk berdaya para tawanan, mereka hak-haknya, kaum terpinggirkan, dan semua korban perpecahan kami. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kabulkanlah kami doa ya kami. Tuhan. Curahkanlah rahmat-Mu atas mereka yang berduka karena luka perang atau kematian orang-orang yang mereka cintai. Semoga mereka menemukan bantuan nyata dan penghiburan dalam kesedihan mereka melalui para pembawa damai. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya doa kami Tuhan. ya Tuhan. Marilah kita mohon kepada Bunda Maria yang terberkati, Santo Pio, dan semua Santo Santa, agar mereka menyertai doa permohonan kita. Maria, Bunda kaum miskin, Doakanlah Doakanlah kami. pelindung kaum lemah, Doakanlah kami. pembawa perawan penolong, Doakanlah kami. Ratu damai, Doakanlah kami. Santo Pio, pembawa kabar rahmat Allah, Doakanlah kami. Santo Pio penghibur bagi penderita, Doakanlah kami. Santo Pio yang menyerahkan diri sebagai korban demi perdamaian, Doakanlah kami. semua orang kudus Allah yang menjadi pembawa damai. Doakanlah kami. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita lanjutkan dengan mendengarkan sabda Tuhan dari Filipi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah bersumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. syukur kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, kita bersama berkumpul malam ini mengenang dan merayakan Santo Pio, Bapa rohani kita, saat-saat menyambut saudari maut, seperti juga dialami oleh Santo Fransiskus Assisi.
Bapa Serafik kami. Kita tidak tinggal dalam kesedihan, kita tidak tinggal pada hanya mengenang, tapi satu pertanyaan yang menggugah hati kita, yang pantas, yang patut kita renungkan, yaitu apa yang sudah kita lakukan sebagai pengikut Santo Pio. Apa yang sudah kita lakukan juga sebagai orang Katolik. Kalau ini kita renungkan bersama, maka ketika kita berhadapan dengan situasi saat ini yang menakutkan, mencemaskan, mengkhawatirkan, barusan kita digetarkan oleh demonstrasi akhir Agustus yang lalu. Ada korban jiwa, ada korban materi, dan kita berharap, kita berdoa supaya hal ini jangan berlanjut. Kalau tidak, maka akan juga terjadi seperti di Nepal. Ini kejadian ini tidak muncul begitu saja. Ini akibat dari ketidakpuasan masyarakat pada pemimpin bangsa ini. Di mana-mana kita menyaksikan masyarakat menjerit. Di berbagai tempat ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang mengalami frustrasi, bahkan bunuh diri. Ada banyak masalah terjadi dalam keluarga. Ini dipicu semua karena memang kehilangan damai, kehilangan sukacita. Ada berbagai faktor pemicu, yaitu ketidakadilan, keserakahan, kemunafikan. Kita tidak mengutuk situasi ini dengan berteriak-teriak. Kita belajar dari Padre Pio yang kita kenang malam ini. Padre Pio telah melakukan perjuangannya di dunia ini dengan sempurna. Ia tidak melawan kekerasan dengan kekerasan. Ia tidak melawan dengan pedang. Ia tidak melawan dengan kata-kata kasar. Tapi ia membuat perubahan lewat teladan hidupnya. Dia hidup dalam kemiskinan Injili, kesederhanaan. Ia berdamai dengan sesama dan menciptakan damai itu. Walaupun sangat berat yang dialami. Ia bayar dengan penderitaan. Ia berdialog. Ia mencintai siapa saja. Dan terutama yang membuka pintu untuk mendengarkan pengakuan. Sehingga orang merasa damai.
dilepaskan dari beban dosa. Padre Pio membawa kasih, membawa pengampunan. Padre Pio telah mengikuti Yesus dengan sempurna. Sebagaimana dalam surat Rasul Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Padre Pio hidup di dalam Yesus dan Yesus di dalamnya. Dan nyata lewat tanda-tanda luka Yesus yang dia terima sampai wafat. Stigmata. Satu-satunya imam dalam seluruh sejarah gereja yang menerima itu. Itulah kesatuan dengan Kristus. Dan itulah salib. Dari salib itu bukan lagi lambang penderitaan, lambang kebodohan, dari lambang keselamatan. Lambang kemuliaan. Maka pertanyaan juga untuk kita, apakah Yesus hidup dalam diri saya? Bila Yesus hidup dalam diri kita, kita menjadi manusia baru. Manusia pembawa damai dan pengampunan. Disinilah peran kita, terutama sebagai anak-anak rohani Padre Pio. Kita tidak mengutuk kegelapan, tetapi menyalakan lilin harapan sekecil apapun. Kita nyalakan dalam keluarga kita, dalam komunitas kita. Walaupun tidak dilihat orang. Inilah yang kita tunjukkan. Karena dengan pembaptisan kita dibersihkan dan ditransformasi menjadi manusia baru. Manusia pembawa damai. Maka hendaknya kita mengarah dan menghadap salib Tuhan. Di sana kita akan memperoleh hidup yang baru. Seperti dialami oleh Padre Pio. 50 tahun. Bukan lagi hanya memandang salib. Tapi salib itu menyatu dengan dirinya. Maka saudara-saudari, ketika kita mengalami kesulitan apapun dalam hidup, pandanglah salib. Di situ ada kehidupan. Di situ ada keselamatan. Padre Pio menjadi contoh kita. Di hadapan salib, Padre Pio telah melaksanakannya dengan sempurna lewat penerimaan stigmata. Maka kita juga hendaknya selalu menghadap salib dan berdoa sebagaimana juga Santo Fransiskus, pendiri Ordokan, yang berdoa selalu di depan salib. Ya Tuhan Yesus, berilah aku iman yang benar, pengharapan yang teguh, dan kasih yang sempurna, supaya aku dapat melaksanakan perintah-perintah-Mu yang kudus dan yang takkan menyesatkan. Hidup kita adalah perjalanan menuju Tuhan. Hidup menurut Injil Yesus Kristus dan lewat hidup yang nyata, yakni kegembiraan Injil, sampai juga nanti saudari maut menjemput kita, seperti dialami Padre Pio. Kumandangkanlah pujian kepada Tuhan dan mohonkanlah perantaraan Santo Pio untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Maka saudara-saudari yang terkasih, pada momen ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, kami menyerahkan seluruh harapan kami, kami menyerahkan seluruh
kita juga mohonkan agar kita mampu mengikuti Yesus sebagaimana dia telah mengikuti juga Yesus yang diimani oleh Padre Pio. Dan juga pada momen-momen ini kita selipkan dalam doa-doa kita. Mendoakan Paus Leo ke-14. Para imam, para pelayan gereja. Dan khususnya saudara-saudari kita yang dianiaya karena iman. Bagi mereka yang menderita dan tertindas. Juga bagi mereka yang selalu membawa damai. Dan bersama Padre Pio, kita sampaikan harapan dan doa kita kepada Allah Bapa. Agar kita menjadi pembawa harapan, pembawa damai, dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin. Mengisi kita malam ini. Mengapa? Karena seringkali kita hidup dalam kontradiksi. Kita berbicara tentang damai, kita berdoa untuk damai, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam keluarga dan komunitas Kristen kita, terdapat perpecahan, iri hati, dan gosip yang tentu saja tidak membantu kita untuk hidup dalam damai. Maka sekali lagi kita buat resolusi, mari kita buka hati untuk menjadi terlebih dahulu pembawa damai itu sendiri. Maka mari kita dengarkan pesan Paus Leo ke-14 dalam konferensi para uskup Italia tanggal 17 Juni 2025 yang lalu. Hubungan kita dengan Kristus mengajak kita untuk memberi perhatian pastoral pada tema perdamaian. Sesungguhnya Tuhan mengutus kita ke dunia untuk membawa karunia yang sama, yakni damai sejahtera bagi kamu, dan menjadi pencipta perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Saya memikirkan paroki, lingkungan, wilayah di dalam negeri, pinggiran perkotaan, dan pinggiran eksistensial. Di sana, hubungan manusia dan sosial menjadi sulit dan konflik mulai muncul. Mungkin secara halus, gereja yang mampu mendamaikan harus menunjukkan dirinya. Rasul Paulus menasihati kita, jika mungkin dari pihakmu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat 18. Ini adalah undangan yang menugaskan bagian tanggung jawab yang nyata kepada setiap orang. Saya berharap setiap keuskupan dapat mempromosikan jalur pendidikan dalam non-kekerasan, inisiatif mediasi dalam konflik lokal, dan proyek-proyek penerimaan yang mengubah ketakutan terhadap orang lain menjadi kesempatan untuk bertemu. Semoga setiap komunitas menjadi rumah damai, tempat orang belajar untuk meredakan permusuhan melalui dialog. Di sana keadilan dipraktikkan dan pengampunan dihargai. Damai bukanlah utopia spiritual. Itulah adalah jalan yang rendah hati, terbuat dari gerakan-gerakan harian yang memadukan kesabaran dan keberanian, mendengarkan dan bertindak, dan yang membutuhkan kehadiran kita yang waspada dan kreatif lebih
dari sebelumnya. Damai Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Salam damai, Bapak Ibu semuanya. Sebagai tanda perdamaian selama vigili ini, marilah kita tetap dalam sikap hormat. Dan jika memungkinkan, kita nanti kalau bisa juga di tempat kita, kalau tidak berlutut, berdoa dengan tulus dan sepenuh hati untuk seseorang yang dengannya, karena alasan apapun, kita saat ini tidak berada dalam damai. Jadi sekali lagi, entah dalam keluarga, entah teman-teman kita juga berlutut di hadapan Tuhan. Kita mau memaafkan, kita mau mohon maaf, kita mau mengampuni, dan kita juga mohon supaya diampuni. Maka marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mewariskan kepada kami kenangan akan Paskah-Mu dalam sakramen Ekaristi. Mari kita menyembah misteri suci tubuh dan darah-Mu dengan iman yang membara, agar kita selalu merasakan manfaat penebusan dalam diri kita. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Terpujilah Allah. Terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus, Penghibur penghibur kita. kita. Terpujilah Bunda Allah. Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. Tidak bernoda. Terpujilah Bunda Maria. Yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah nama Maria, perawan dan bunda. Terpujilah Santo Yusuf. Mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah dalam para malaikat Dan semua dan orang semua kudusnya. orang kudusnya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, setelah kita menjalani ibadat yang sungguh mengagumkan ini bersama Bapa rohani kita, Padre Pio, maka mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, keluarga-keluarga kita, orang-orang miskin dan terpinggirkan, orang-orang sakit, juga kelompok Padre Pio kita ini, seluruh rangkaian acara kita besok, dan istirahat kita malam ini, dibimbing, dilindungi, dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dari salib kau tarik kekuatanmu, luka Kristus sukacitamu. Engkau disalib karena cinta, engkaulah saksi cinta kasih. Imam yang menawarkan hidupnya
hamba terberkati rendah hati, pemberita kebenaran yang setia. Bapa yang menderita, Bapa para pendosa, tuntunlah hati kami dalam amal kasih. Terima kasih Padre Fidelis, terima kasih saudari-saudaraku semua yang sudah ikut mulai dari doa novena hari ke-9 dan juga malam vigili pada malam hari ini. Terima kasih untuk semua kebersamaan kita dan kita akan memperingati hari peringatan Santo Pio besok dan kita mulai pukul 9 pagi. Padre, sebelumnya ada pertanyaan karena saya tahu besok acara penuh sekali. Apakah Padre bisa memberikan sakramen rekonsiliasi atau karena sudah ada sakramen pengurapan orang sakit? Jadi sebelum misa apakah masih memungkinkan? Oh, jadi kalau saya selalu sih siap, nggak apa-apa. Kalau ada waktu, Berarti siap. 8.30 ya mungkin hanya kurang 10 menit. Jadi jam 9 kurang 10 harus sudah selesai karena Padre harus ke ruang sakristi ya persiapan ya. Ya. Pokoknya jam 8 saya standby saya kalau boleh. Nggak apa-apa. Nanti juga bisa saya bicara dengan Romo Adi juga. Ya. Kalau Ya, bisa. jadi teman-teman ya yang besok ingin mendapatkan sakramen rekonsiliasi silakan datang lebih awal ya. Padri bersedia untuk menerima kita. Dan nanti kita mulai pukul 9, mari kita persiapkan semua dengan baik. Dan juga ada penerimaan sakramen pengurapan orang sakit. Jadi silakan memberitahu juga pada kerabat keluarga yang membutuhkan. Ada tambahan lain kepada Bu Ina atau Ibu Ike, Ibu Sofi, Ibu Margaret, silakan. Belum ada Bu Evo. Baik. Ada pembelajaran juga kan sore? Jam berapa pembelajarannya? Ada? Pembelajaran Oh, iya. kita rekoleksikan, Padre ya. Iya. Jadi habis misa kita ke ruang aula, kemudian upacara peringatan ulang tahun sebentar, lalu rekoleksi itu jadi pembelajaran kita. Jadi supaya Padre juga tidak terlalu padat sekali hari itu, ya. Iya. Oke. Kita Kan? makan siang bersama, kita lanjutkan pembelajaran 1-2 jam gitu ya Padre ya dalam rekoleksinya. Iya. Iya. Paling lama 2 jam paling lama ya. Ya. Jadi teman-teman ya supaya mempersiapkan dirinya juga untuk ikut penuh mulai dari karena ini momen langka ya dalam rangka peringatan Santo Pio. Ya, jadi ada rekonsiliasi, sakramen rekonsiliasi, ada ekaristi, ada juga pengurapan orang sakit. Demikian. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan dan kita tadi sudah terima berkat. Selamat istirahat.